Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Suaranya Muhammadar hilang. Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma Nggak ba'du. kedengaran suaranya. Oh, nggak kedengar. Cek cek. Satu dua tiga. Oke. Belum ada tes Pak. Ini mikrofonnya dibuka aja gitu. Tes tes satu dua tiga. Apakah ada? Manjing. Cek cek. Ini nggak nyala ya teh. Cek cek satu dua tiga. Hilang. Hilang. Cek cek satu dua tiga. Nggak ada ya? Nggak nyala ya? Mohon maaf ditunggu sebentar Bapak Ibu ya. Hmm. Mohon maaf atas kendala teknis yang terjadi. Mohon ditunggu sebentar ya. Cek cek. Cek cek. Kenapa nggak? Cek cek cek. Nggak pakai speaker juga dia nggak mau ngomong. Nggak ada suaranya. Cek cek. Oh iya. Aku pakai. Mau dapat itu dulu nggak? Mau pakai ini? Ini. Coba ini. Oke. Tapi ini suara apa juga? Suara kita nggak kedengeran. Satu beda. Ini dulu. Coba. Cek cek satu dua tiga. Oke, mohon maaf Bapak Ibu semua.
Mohon izin untuk kita lanjutkan kembali atas kendala yang terjadi. Mohon maaf. Udah di recording ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan juga limpahan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu bersilaturahmi pada Zoom kelas Tasin pagi hari ini dan juga tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa akan mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, sebelumnya selamat pagi dan juga selamat bergabung kembali. Tak terasa kita sudah masih menjalani bulan suci Ramadan, saum pada hari ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga selalu semangat, bahagia untuk menimba ilmu pada pagi hari ini tentunya. Dan sebelumnya perkenalkan saya Siva. Salah satu tim Sobat Ngaji yang akan menginformasikan segala sesuatunya, baik itu kebutuhan, koordinasi yang berhubungan dengan kelas Tasin, kelas Tasin ini. Dan insya Allah nanti di tengah-tengah materi akan ada informasi penting yang akan disampaikan dan harapannya Bapak Ibu semua bisa mengikuti kelas Tasin pada pagi hari ini dengan selesai ya. Baik, Alhamdulillah di sini untuk pesertanya insya Allah akan terus bertambah. Dan di sini pun sudah ada salah satu asatid dari tim Sobat Ngaji, salah satunya ada Ustadz Asep Roni sudah bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Pak Ustadz untuk kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Alhamdulillah nih baik kabar dan sehat. admin dan semuanya Alhamdulillah ya? sehat juga Ustadz. Amin. Mudah-mudahan Alhamdulillah. selalu sehat Ustadz untuk membersamai kita di sini. Amin amin ya Allah Baik. ya Rabbal alamin. Oke. Nah, Bapak Ibu semua, insya Allah materi yang akan disampaikan pada pada pagi hari ini, insya Allah akan luar biasa dan bermanfaat. Dan mari kita membaca basmalah bersama-sama agar diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya, Sifa serahkan kepada Pak Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah sobat ngaji semua ya, sahabat Al-Qur'an semua dimanapun berada. Hari ini kita kembali berkumpul dalam rangka bertolabul ilmi, khususnya bertolabul ilmi dalam pembelajaran tahsin Al-Quran. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa akan kepada panutan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan insya Allah diberikan syafatul uzmah di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu teteh akang sekalian, hari ini kita akan belajar tentang beberapa ayat atau beberapa kata yang bisa dibilang aneh tapi nyata. Judulnya sesuai dengan judulnya, aneh tapi nyata.
Saya kemarin lupa untuk apa eh, ngedesain untuk materinya. Jadi saya sengaja kumpulkan langsung aja di screenshot mushaf ya, biar apa? Biar tahu letaknya seperti apa dan cirinya seperti apa. Saya akan bagikan dulu. Ya, saya sengaja nge-screenshot di Al-Quran PDF-nya ya, karena agak banyak juga beberapa. Ya, disebut aneh tapi nyata adalah ungkapan untuk beberapa ayat yang akan kita bahas pada hari ini. Disebut aneh, langka, jarang, atau bahkan jadinya hanya beberapa kali saja atau hanya bahkan sekali saja ya, sekali saja. Di sini sudah terpampang satu halaman di salah satu surat, yaitu surat Hud ya, juz ke-12. Di mana kalau Bapak dan Ibu lihat secara sekilas di sini tidak ada yang aneh, tidak ada yang sesuai dengan judulnya, aneh tapi nyata. Secara penglihatan mungkin ya ini seperti mushaf biasa. Begitupun juga beberapa mushaf yang saya lihatkan ini. Tapi jika Bapak dan Ibu jeli begitu ya, di sini ada satu ayat di mana ayat ini cara bacanya berbeda dari yang lain. Apa itu? Ya, kalau biasanya kita tahu bacaan harokat itu dibacanya A, I, dan U. Ya. A, I, dan U. Atau dalam bahasa harokatnya fathah, kasroh, dan dhammah. Namun di ayat yang satu ini dibacanya tidak seperti itu. Tampilannya saja fathah, tetapi ada ciri lain yang menunjukkan bahwa kita sebut saja beliau ya, bahwa beliau atau ayat ini tidak bisa dibaca seperti pada umumnya. Bisa saya zoom sedikit. Tadi ada yang di chat ayat 14, bukan ayat 14 ya, tapi ayat 41. Nah, di sini. Mungkin Ibu dan Bapak sudah familiar ya kalau ayat ini ya. Ini ditulisnya adalah Majreha. majreha Roh, atau yang roh disebut dibaca dengan imalah ya, imalah. imalah. Apa itu imalah? Kalau kita bahas secara teorinya, imalah itu adalah memiringkan suara antara fathah dan kasroh. Berarti kalau sesuai ininya ya, sesuai bagannya, imalah itu terletak di tengah-tengah antara fathah dan kasroh. Gitu ya. Dan dibacanya dengan suara E. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Ini adalah bacaan berdasarkan ya kita bilangnya mazhab ya. Tapi kalau sesuai dengan tuntunannya maka disebutnya sebagai kiroat. Di kiroat yang kita baca yang disebut dengan kiroat hafes ya, kiroat hafes, maka bacaan imalahnya cuma satu aja di surat Hud ayat 41 ini. Ya, cara bacanya sekali lagi Bismillahi majreha wa mursaha, bukan majroha gitu ya. Nah, ini adalah kalau secara ininya ya, ini adalah doa daripada Nabi Nuh alaihissalam ya, ketika apa? Ketika menaiki bahtera. Dan di kita sekarang ini dijadikan salah satu doa untuk menaiki kendaraan gitu ya. Bismillahi majreha wa mursaha gitu. Cara bacanya betul-betul begitu ya. Cara bacanya. Memiringkan suara antara fathah dan kasroh.
Mohon maaf Pak Ustadz, mikrofonnya masih termute. Oh alah, ini dari tadi di mute apa baru ke mute Baru, barusan? baru Ustadz. Ya. Oh Baru. ya, baru ya. Akunya dari tadi ke mute. Kira-kira ini ada yang mau coba langsung tes ya Pak atau kayak gimana? Ustadz, Ya, gimana? Ustadz itu kalau majroha kan dua harkat tuh yang baris fathah ro-nya kalau di Ya, kasroh kan jadi dua harkat juga. ya Maj tetap. Majreha, oh, reha. jadi dua harkat juga. Ya, kalau harokatnya Oh, tidak berubah, cuman suaranya saja dari yang A menjadi E, gitu ya. iya. Jadi tetap dua Iya. harkat ya, Ustadz. Ya, Iya, tetap dua terima harokat. kasih. Ya, Ya. sama-sama Bu. Ya, Teh Syifa langsung di ini. Oke, bagi baik Pak Ustadz, bagi Bapak Ibu semua yang pengen mencoba membaca tilawahnya, boleh menggunakan fitur Zoom-nya yaitu raise hand. Dan di sini ada Ibu Nur Sapitri sudah menggunakan fiturnya. Silakan Ibu, boleh dicoba. Ya, silakan Bu. Ibu Nur Sapitri, silakan boleh dicoba. Boleh dibuka mikrofonnya Ibu. Iya, Nah, begini. iya Oh ya. betul Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqala rabbukum waqala arkabu fiha bis Wakolar kabu. Oh ya. Waqala arkabu fiha bismillahi marjiha wa mursaha. Inna Majreha. Majreha. majjiha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Ya, sip Bu. Sudah mantap. Cuman satu tidak tergesa-gesa ya Bu. Pelan-pelan aja, santai aja bacanya. Baik, baik. Majreha gitu ya, bukan marjeha, hati-hati. Sip, Diulang Ustaz. boleh, silakan Bu. Bismillah. Waqala ar al Wakolar. waqalu fiha bismillahi marjiha wa mursaha Majreha. Majreha. marjiha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Ulang dari bismillahnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama Ustaz. Ya, satu orang lagi, Teh. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Lanjut kita pilih Ibu Nuri Sumirat. Silakan, Ibu. Ya, Ustadz. Ya, Teh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Oke, sip, keren. Sudah pembawanya sudah santai, sudah nikmat kayaknya Ibu ya. Insya Allah, tinggal ditingkatkan lagi. Alhamdulillah. Baik, itu dia ya. Eh, untuk yang untuk yang bertanya ya, nanti insya Allah akan dijawab di akhir mungkin ya, setelah pematerian. Dan yang bertanya terkait materi yang lain akan dibahas berikutnya. Jadi mohon bersabar ya. Oke. Jadi sekali lagi untuk tanda daripada imalah ini gitu ya, untuk tanda imalah ini hanya terdapat di surat Hud saja untuk qiraat hafs begitu ya, untuk bacaan kita, dan tidak ada lagi bacaan imalah di bacaan yang lain.
Artinya dia cuman ada pada Surat. ayat 41 ini aja. Begitu ya. Dan perlu diketahui juga bahwasannya ciri daripada imalah bukan hanya dengan tulisan seperti ini. Bukan hanya tulisan seperti ini ya. Ini tulisannya imalah gitu ya. Langsung bisa dibaca. Tapi ada beberapa juga yang pakai tanda seperti tanda titik. Bentar ya, saya Iya, lihat ininya. Ya, titik Ustaz. doang. Ini ilmu taufikin. Oh, di yang lain ya. Bentar ya. Nanti biar ditunjukin. Biasanya ada tanda titik di bawahnya biasanya. Kalau di mushaf Madinah sebutnya. Ini kan Iya, mushaf standar Indonesia ya. Ini mushaf standar Iya, Ustaz Indonesia. bisa ya. Jadi mujir. di bawahnya ada tulisan imalah kalau mushaf standar Indonesia. Sip. Itu materi kita yang pertama untuk hari ini. Aneh tapi nyata khusus yang pertama di surat Hud ayat 41. Berikutnya kembali ke materi ya. Jadi nanti setiap materi hanya dicoba untuk 2 orang dulu ya. Berikutnya di surat Yusuf ayat 11 ada tanda hal yang sama tapi beda cara bacanya. Namanya ismam gitu ya. Ismam. Di kalimat la ta'manna di situ. Nah, kalau ismam ini sama sekali tidak bisa didengar. Kalau ismam ya, tidak bisa didengar. Tapi hanya bisa dilihat. Terlihat videonya? Wajah saya terlihat ya? Lihat Ustaz. Oke. Jadi karena ya saya juga nanti pengen melihat Ibu dan Bapak mempraktekkan ini. Jadi bisa sambil dibuka aja mungkin ya untuk Ismam. Kalau Al-Qur'annya sama di halaman 236 ya. Biar nanti prakteknya Ibu dan Bapak melihat ke mushaf, nanti saya melihat bagaimana pergerakan bibirnya ketika mengucapkan kalimat ini. Baik, kita bahas dulu. Kalimat la ta'manna di sini bertanda namanya ismam. Ismam itu berarti adalah memonyongkan bibir gitu ya dengan isyarat bahwa di situ salah satunya ada harokat dhammah yang tidak terlihat gitu ya. Jadi memonyongkan bibir untuk isyarat harokat dhammah tapi tidak dibunyikan dhammahnya gitu ya. Sebagai contoh, saya langsung praktekkan. Ini ada 2 versi. Versi yang saya ambil ini pakai teknik namanya SMS. Senyum, monyong, senyum. Gitu ya. Gimana cara prakteknya? Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung baca dari sini ya. Malaka la ta'manna. Ismam tuh seperti itu. La ta'manna. SMS. Senyum, monyong, senyum. Mana. Caranya gitu ya. Untuk ismam. Jadi kalau ibu dan bapak mendengarkan ayat ini tanpa melihat videonya seperti ini, maka tidak akan ada bedanya. La ta'manna. Ya, Ya, gitu. Jadi yang pakai ah, HP nggak bisa lihat. nggak bisa lihat makanya, gitu ya. Kenapa? Karena ya istilahnya saya matikan kan videonya gitu kan. Dan suaranya tidak akan berubah dan jangan sampai berubah gitu ya. Jangan sampai berubah. Intinya untuk teori Ismam itu seperti itu ya. Kalau penjabaran kenapa sampai harus seperti itu cara bacanya. Nah, ini lebih lebih panjang lagi bahasanya. Yang jelas kita hari ini mencoba untuk ya cara bacanya saja. Ya,
Silakan hari ini yang mau apa? Yang mau baca ya surat Yusuf ayat 11. Diusahakan untuk Ustadz bisa bertanya Ustadz sebentar? Ya, gimana Ibu? Iya, ini kan tadi Ustadz katakan kalau bacaan Islam itu ada dua versi. Versi yang pertama Oh iya, SMS, versi betul yang kedua betul. apa Ustadz? Nah, kalau versi yang kedua, maaf ya Bu, makasih sudah diingatkan. Kalau versi yang kedua, itu dari awal dengung sudah monyong. Ya, sudah monyong, sudah mengumpulkan dua bibir. Kan kalau tadi mah la ta'manna. Nah, gitu ya. Jadi hanya tahan dulu, baru monyong gitu ya. Baru kembali lagi. Nah, versi yang kedua, ini dengan cara monyong dari awal sampai akhir. La ta'manna. Nah, Nah, gitu. Kalau misalkan saya mah monyongnya pengen yang apa? Pengen yang gampang. Kalau tadi SMS kayaknya agak kagok misalkan gitu ya, agak ribet dari ekspresi biasa ke ekspresi monyong. Ya, mangga mangga wae gitu ya. Yang oh, penting di situ ismam istilahnya, begitu. Begitu kira-kira Bu untuk yang teknik yang kedua. Ya. Iya, syukran Ustadz. Cuman Ya, kadang-kadang tadi kan sama-sama. Ustadz menyampaikan jangan sampai suaranya berubah. Nah, kalau misalnya Ya, kadang-kadang betul. dari awal kita monyongkan lebih dahulu itu kadang-kadang lah tak mau nah kayak gitu Ustadz ya. Jadi mau gitu ya. Iya, Makanya tekniknya ada di dengungnya, Bu. Kalau iya. dengungnya apa istilahnya dengungnya konsisten, mau bibir digerakin sebanyak apapun nggak akan rubah. Begitu. Iya Ustadz, Man syukran Ustadz. gitu ya. Ya, Iya Ustadz. sama-sama, Bu. Silakan. Yang mau baca ya, buka mushafnya ya, dibuka mushafnya karena nggak mungkin saya sambil ngelihat screen ini dan saya nggak ngelihat wajahnya ya. Silakan. Halaman Al-Qur'annya berapa sama tadi, Bang? 236. 236. Ya, Ya, mangga Bapak Ibu semua yang mau coba untuk tilawah surah boleh Yusuf dibuka ayat berapa terlebih tadi Ustaz? dahulu. surat Yusuf ayat 11. Surat Yusuf ayat 11. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba boleh menggunakan fitur raise hand di fitur Zoom-nya. Untuk Ibu Priyanti, apakah sudah siap, Ibu? Sudah siap. Oke, Siap. baik. Ya, Silakan, Ibu. Oh, Di Ibu. on cam atau gimana? ya, ya harus on cam Bu. Kalau Ismam nggak akan kelihatan. Kalau Ismam nggak akan kelihatan Bu kalau nggak on cam karena suaranya nggak berubah. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Afan Ustadz, mikrofonnya masih di unmute. Maaf. Ulang di kalimat la tak mananya aja coba. Tadi soalnya dengungnya agak mati jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'manna ala Yusuf. Sip. Berarti pakai yang SMS ya. Dari ekspresi biasa monyong terus ekspresi biasa lagi. Oke. Terima kasih Teh Priyanti. Ya, Sip, Masya Allah. iya tuh Ustadz. Ya, yang lainnya silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Teh Priyanti. Lalu di sini ada Ibu Witria. Apa sudah ready, Ibu? Sudah ya. Silahkan, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya abana malaka la
manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Sip. Hati-hati, tadi agak berubah sedikit. Ya. Oh, ya. Jadi la La ta ta- maun man maun jadi mau la- gitu. mau mau Ulang lagi, nyoba Bu. yang mana dari awal, tapi nggak bisa. Ya. La ta'manna. Kalau kalau SMS insya Allah nggak berubah, tapi kalau dari awal Ya. berubah. Kalau 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 dari awal monyong berarti dari kalimat mannya dulu disempurnakan, Bu. La ta manna man gitu. Jadi La kalau susah ta'manna. ya, kalau susah dari awal, kalau susah dari awal nggak apa-apa ada jeda sedikit, sedetik aja misalkan. Man man gitu ya. La Yang ini mau kalau mau ya nanti bakalan berubah suaranya. ta'manna. Ulang sekali lagi, Bu. Dari la ta'manna. Ya, La ta'manna. kayak gitu. Sip, keren. Kurang Ya, cepat. ya. Tinggal dipraktekkan ya setiap tilawah meskipun jarang ditemui, tapi ya ini apa istilahnya masuk ke dalam esensi mukjizat ya. Jadi karena Al-Qur'an diperintahkannya dibacanya seperti itu, maka ikuti dengan baik begitu ya. Dan kita sudah belajar dua cara aneh tapi nyata alias ayat gorib ya yang sudah dipaparkan. Berikutnya eh kita akan bahas materi lanjutan. Kira-kira apa nih materinya? Ada yang tahu nggak? Apa goribah apa lagi? Fakta, Ustaz. Gimana? Fakta, Hasil. tasdil. Ya, mana dulu nih kira-kira? Hasil. Ya, kita Tasdil dulu. ke tasil dulu. Berada di surat Fussilat ayat ke-44 ya. Maaf, Ustadz, sholat berapa ya? Halaman Surat berapa ya? halaman 481 41. surat Fussilat ayat 44. Nah, ya, kita sedikit terangkan dulu. Tashil itu bermaksud adalah membaca hamzah yang pertama, menjelaskan hamzah yang pertama, gitu ya, dengan tidak menjelaskan hamzah yang kedua. Jadi yang harusnya a menjadi a, nah gitu ya. A. Kalau di nggak tahu nih kalau di daerah lain ya. Kalau di Bandung itu kalau jemput atau nyamper temen biasanya gitu. So gitu ya. Biasanya kita orang Sunda orang ameng gitu. Nah, kayak gitu ya suaranya. Ini juga sama. Menjadi jami. Gitu ya. Jami. Ini juga hanya berlaku di satu ayat ini saja ya. Hanya berlaku di surat Fussilat ayat 44 gitu. Jadi hamzah yang keduanya tidak dibaca jelas. Yang dibaca jelas hanya hamzah yang pertama. Saya contohkan lagi. Jamiyyu wa arabi. Nanti bacanya sampai situ ya, sampai wa arabi. Tapi dimulainya dari walau ja'alna. Gak apa-apa dari sampai tengah aja, gak masalah ya. Sip. Siapa yang mau? Silakan raise hand. Assalamualaikum, saya coba Pak Ustadz. Dengan Ibu siapa?
Ibu Nopi Rahayu. Ibu Nopi Rahayu. Silakan Ibu Nopi, boleh. Tentang surat apa tadi, Ustadz? Fussilat ayat 44. Fussilat 477. Halamannya Baik, Ustadz. 481. Suratnya Fussilat ayat 44. Ya, Fussilat ayat 44. Ya, Tadi Ajabi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي كثير. A'jamiyyu. طيب أعجمي وعربي Itu قل mah kayak yang kagok ya Bu ya. Bukan Oke, tapi ulang lagi. yang pertama panjang. Jadinya gak dipanjangin karena untuk istilahnya apa ya, kayak nyeret hamzah yang kedua. Gitu. Gitu. Ya, betul. Ajamiyu wa Arabi. Sip. Ulang sekali lagi. Sampai situ Dari aja Bu, sampai wa Arabi. Dari Ajami. Bismillah. Ajamiyu wa Arabi. Itu masih tahqiq, masih AA itu. Masih AA ya. Tidak apa? Kalau itu mah AA jadinya. Nah, Begitu? gitu. Sip. Azamiyyu wa Arabi. Alhamdulillah. Sudah bisa. Tabarakallah, jazakallah khair. Siap Ibu. Nah, kalau di qiraat yang lain ya, kalau di qiraat yang lain atau di mazhab yang lain, ini juga berlaku untuk setiap hamzah yang berendeng seperti ini, gitu ya. Contoh misalkan kalau di surat Al-Baqarah ada a'angzar tahum ya. Ada kalimat a'angzar tahum. Itu bisa gitu ya. A'angzar tahum. Itu di beberapa qiraat seperti itu. Atau misalkan kalimat aunabbiukum jadi aunab gitu ya. Dan seterusnya. Ya, pokoknya ketika si kalimatnya diawali dengan dua hamzah seperti ini, ya Bu ya. Kalau di beberapa qiraat, tapi di kita yang dibaca tashil cuman ini saja, yang lainnya mah tahqiq aja dibacanya. Oke. Atur nuhun Ibu, syukran, jazakallah khair. Apa Bapak Ya. Yang lainnya silahkan, satu orang lagi. Di sini ada Ibu Susi, silakan Ibu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan liqalu. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Gak kecepatan, ulang lagi Bu. Ya. Yang dari awal Ustaz? Dari ini aja. Dari laula fussilat coba. Laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. A'jamiyyun wa arabi. Itu sudah pas. Kalau tadi yang pertama kecepatan banget. Jadi kecepatan ya Ustaz ya. Diseret ya Ustaz ya. A'jamiyun.
Betul. Jamiyun. Sip, keren. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Jadi itu ya, untuk materi tasil. Imalah, ismam, dan tasil. Masing-masing dari Al-Quran di kiroat kita, kiroat hafaz, riwayat hafaz, itu hanya terdapat di satu ayat, di satu surat saja. Tidak di surat-surat yang lain. Ya. Berbeda dengan yang satu lagi, materi terakhir kita, yaitu saktah. Nah ya, saktah, ini saya ngambilnya di beberapa mushaf ya, maaf. Jadi kalau ini sebagai perbandingan aja, kalau posisinya di mushaf Indonesia, khusus yang saktah, gitu ya, khusus yang saktah, maka cirinya bukan di bawah kalau saktah. Kalau tadi makan imalah, ismam, tasil, semua di bawah ya. Semua di bawah cirinya. Kalau saktah, itu cirinya ada di atas. Seperti ini ya. Contohnya, kalau di mushaf standar Indonesia. Tapi kalau di mushaf standar internasional atau mushaf Madinah, penempatan saktah itu sama juga di atas, tapi dengan ciri huruf sin. Ini contoh di surat Yasin. Ya. Jadi dengan hanya menyertakan huruf sin saja. Gitu ya. Begitupun juga dengan di ayat yang lain, misalkan di sini di surat Al-Mutaffifin. Ini juga sama, di atas ada huruf sinnya, begitu ya. Begitupun juga dengan di sini di surat Al-Kahfi. Nah, total kalau saktah di mushaf di mushaf atau di qiraat kita itu ada di empat tempat ya. Tempat yang pertama yaitu di surat Al-Kahfi ayat 1 menuju ke ayat kedua ya. Yang kedua berada di surah Al-Mutaffifin ayat ke-14 ya, Al-Mutaffifin. Terus di surat Yasin ayat ke-52 dan surat apa ini? Al-Qiyamah ya. Surat Al-Qiyamah ayat 27 gitu ya. Al-Qiyamah 27, Yasin 52, Al-Mutaffifin 14 dan Al-Kahfi ayat 1 menuju ayat kedua. Ini karena ada empat orang. Ada 4 surat, kira-kira berapa ya? Masih tetap 2 aja gitu. Atau 1 orang 1 aja ya? Gimana Teh Sipa kira-kira? Boleh Pak Ustadz 1 orang saja. Oh, 1 orang Ya, untuk 1 orang 1 cukup. Oh, 1 oke. aja. Jadi 4 orang ya? Ya, boleh Pak Ustadz. Oke, silakan dimulai dari surat Al-Kahfi dulu. Siapa yang mau? 1 orang, silakan. Boleh nyoba lagi. Boleh nyoba lagi. Oke, di sini kita ada Ibu Iis Susilawati. Ibu sudah raise hand. Bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba boleh digunakan terlebih dahulu untuk fitur Zoom-nya. Ibu Iis, apa sudah ready Ibu Iis? Siap, Teh Sipa. Boleh Bu Iis, mangga. Ya, silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzir. Oke, stop. Stop, Bu. Saktai itu 2 harokat ditahannya. Kalau itu agak kecepatan. Kecepatan. Ya. Oh iya, Ya. Ustaz. Lahu iwaja qayyima gitu ya. Kalau misalkan tidak tahan nafasnya sampai qayyima juga nggak apa-apa ya. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Jadi ditahannya 2 harokat. Kalau barusan mah cuman
Satu. Bukan 2 harokat, 1 juga setengah itu mah Bu. Oh, ya Ustadz Terlalu ya. kecepatan. Ulang lagi Bu, silakan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira. Sip. Kalau ditahan ya, karena ditahan jadi si huruf jimnya, huruf atau kalimat wajahnya, janya 2 harokat aja Bu. 2 harokat. Wajah, tahan nafasnya. Wajah koyima. Jangan sambil apa? Sambil dibaca wajah koi. Itu mah bukan sakta. Itu mah Iya. lebih ke wasol, tapi wasolnya semi sakta gitu. Tahan dulu. Wajah koyima. Nah, coba Bu, dimulainya dari walam ya ja'al. Coba. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, kayak gitu ya. Ya Jangan Ustadz, siap. terburu-buru, ditahan nafasnya cuman 2 harokat aja. Ya, Wajah koi sih. siap Turun Ustadz. Bu. Sami-sami Ustadz. Ya, surat berikutnya 1 orang lagi. Baik, terima kasih Ayat banyak Ibu 14. Izin bertanya dulu Ustadz. Silakan. Oh ya, Ustadz gimana boleh Bu? izin bertanya dulu. Itu yang Silakan. untuk Al-Kahfi surat ayat 1 tadi kan kita iwaja koyima. Terus kita kan mau lanjut nih bacaan. Berarti kita ngulang dari koyima liung gitu ya Ustaz. Ya, betul. Ustaz. Diulang lagi dari koyima, betul. Oh gitu. Gitu. Jadi Boleh tidak kita cuman hanya berhenti di wasol apa wakobnya di wajah tadi Ustaz? sebenarnya untuk bukan hanya masalah sakta ya Bu ya. Untuk masalah semua juga sebetulnya nggak jadi masalah. Imalah mau di Ya. majroha ya nggak apa-apa gitu. Ibaratnya kayak kita baca dengung, tapi terkadang kan ada orang yang dibaca dengung atau ada yang tidak kan gitu ya. Tapi kembali lagi, saya selalu menekankan esensi mukjizatnya tidak ada, ya gitu. Jadi ibaratnya Al-Quran itu ya tulisan biasa aja sama kayak yang lain gitu. Justru yang disebut Al-Quran itu adalah unik, banyak yang anehnya, banyak yang luar biasanya, sehingga kita harus betul-betul apa ya, betul-betul semangat untuk mengikuti aturannya, gitu ya. Kecuali kalau hilaf, gitu ya, lupa atau nggak tahu, nah itu baru. Tapi karena kita sudah tahu, ya wayahna laksanakan dengan sebaik-baiknya, begitu Bu. Oke, baik Ustaz. Terima Ya, kasih. sama-sama Ibu. Ya, yang mau coba ayat 14, silakan. Baik, di sini ada Teh Priyanti lagi. Silakan Teh, boleh dicoba. Baik, terima kasih. Ayat 14 Al-Mutaffifin Ustaz. Ya, betul. Nah, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ulang sekali lagi. Bismillah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Alhamdulillah. Konsisten ya. Saya ngulang bukan berarti ada yang salah, gitu ya. Tapi menguji kekonsistenannya. Sip, keren. Atur nuhun. Ya, jazakumullah khair Ustaz. Ya. Berikutnya surat Berikutnya. Yasin ayat 52. Baik, di sini ada Ibu Novi Rahayu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya wailana man
بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Sekali lagi. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Tidak engap ya Bu ya? Tidak pengap. Enggak, enggak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sip, terima kasih Bu. Sami-sami. Ya, terakhir di ayat yang paling pendek. Baik, di sini ada Ibu Dini dari Jambi. Silakan Ibu Dini Ya. mau mencoba. Sudah menggunakan fitur raise hand-nya. Al-Qiyamah ayat 27. Sudah ada di layar ya. Silakan Ibu Dini untuk mikrofonnya masih di mute Ibu. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Sekali lagi Bu. Wa qila man raq. Alhamdulillah. Kol-kolahnya juga di akhir keren banget. Mantap. Sip, hatur nuhun Ibu. Terima kasih. Ya, kita Ya, itu dia ya untuk materi daripada ayat-ayat Ghoribah, Imalah, Ismam, Tashil, dan Saktah. Tadi ya, menyambung pertanyaan, bagaimana kalau tidak dibaca sesuai dengan Ustaz, peruntukannya? Ya, gimana? Ustaz namanya boleh. Gimana, Bu? Itu nanya boleh toh. Ya, gimana, Bu? Itu pas pas sakta itu kan ada ada tajwid ya. Mm-mm. Itu nggak dibacakan tat ya, Nggak di apa, Bu? nggak dibaca. Oh, yang barusan? Ya, yang barusan aja dicontohin. Oke. Jadi, ya menyambung sedikit ya. Tadi barusan saya mau ngejelasin, Bu. Udah dipancing nih sama Ibu. Jadi, semua daripada hukum-hukum ini boleh tidak kalau misalkan tidak terbaca? Kalau pertanyaannya boleh, ya boleh-boleh aja, sah-sah aja sebetulnya. Ya, akan tetapi saya selalu mengingatkan bahwa ini peraturannya Al-Quran, maka diusahakan untuk ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Kalau kata Al-Qur'annya A, ya A. Kalau kata Al-Qur'annya B, ya B. Lantas bagaimana kalau posisinya kita tidak melakukan hal itu? Ya, kalau tidak melakukan hal itu, maka jawabannya ya nggak apa-apa juga, tapi kurang penilaiannya. Mungkin seperti itu, ya. Kalau saya bilang pahalanya kurang kan, ya nggak etis juga gitu kan. Nggak Saya nggak setia. tahu pahalanya seperti apa begitu ya. Iya. Tapi lebih kepada esensi daripada mukjizat Al-Qur'annya berkurang gitu ya. Al-Qur'an ini berbeda dari yang lain, bahkan bahasa Arabnya pun betul-betul bahasa Arab yang murni, betul-betul turunnya kepada Rasulullah seperti itu, maka ya kita wajib mematuhi aturannya. Pertanyaannya tadi Ibu, apakah di situ tanda tajwidnya berlaku? Jawabannya berlaku kalau tidak dipakai saktahnya. Wakilaman roko. Kalau tidak dipakai, kembali ke mana? Ke idgham bila gunah berarti ini. Wakilaman roko. Jadi gitu, ya. Jadi ada sesuatu hal yang lebih prioritas. Di sini ada sakta, maka prioritasnya di sakta. Begitu ya. Kalau bagaimana kalau kelupaan? Kalau masih ingat, ya silakan diulang lagi. Tapi kalau enggak, ya udahlah. Allah pun Maha Pemaaf insya Allah. Cuman
Untuk kedepannya bacaannya bisa lebih hati-hati lagi, bisa lebih teliti lagi, bisa lebih agak pelan lagi. Jangan tergesa-gesa, santai saja cara bacanya. Begitu ya. Mau itu imalah, ismam, tasil, ataupun sakta. Seperti itu. Itu saja mungkin ya untuk pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila media yang saya sajikan kurang Dalam kurang bisa dinikmati dengan baik begitu ya. Ustadz, Saya untuk yang bertanya nanti gimana Bu? yang nakul sudah Ustadz, Gimana Bu? Maaf kurang jelas suaranya. ayat goriba yang nakol, Yang nakal. ya. Oh, itu nanti dibahas di yang akan datang Bu insya Allah. Tapi nanti di iniin ya. Ya, saya serahkan lagi kepada Teh Sifa untuk mengambil alih. Silakan Oke, Teh Sifa. baik. Oke, baik. Terima kasih banyak syukron Pak Ustadz untuk pemaparan materinya pada pagi hari ini. Dan nanti Ya, jika ada sama-sama. pertanyaan yang lainnya, kami bantu tampung terlebih dahulu. Nah, di sini akan ada sedikit informasi untuk Bapak Ibu semua mengenai kelas Tasim Private. Langsung saja kita panggil saja ada Kang Gesa. Silakan Kang Gesa untuk menyampaikan informasi mengenai kelas Tasim Private-nya yang insya Allah akan kita buka untuk setelah Ramadan ini. Oke, atur nuhun Teh Sifa. Suara Gesa mohon maaf sebelumnya terdengar dengan jelas Bapak Ibu. Jelas. Jelas, Kecil, jelas suaranya Ustaz. kecil. Jelas, Ustaz. Jelas Jelas ya. Ustaz. Baik, kalau begitu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Mohon maaf untuk kelasnya ada sedikit jeda terlebih dahulu karena ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Dan itu pun berkenaan dengan program-program tahsin berikutnya yang saat ini Bapak Ibu jalani pun yaitu program khusus ataupun spesial di bulan suci Ramadan. Dan nanti insya Allah setelah bulan suci Ramadan pun kita akan bertemu dengan bulan Syawal. Kami pun sudah menyiapkan program-program yang luar biasa tentunya untuk Bapak Ibu semua ya. Dan mohon izin untuk share screen sebentar Bapak Ibu ya. Untuk materinya apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah lagi. Sudah. Baik. Baik, sudah terlihat ya. Jadi insya Allah di bulan depan berarti sekitar tanggal 10 ya, 10 April 2024. Insya Allah kita akan segera bertemu dengan bulan Syawal, yaitu dengan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Yang dimana nanti pun kami dari tim Sobat Ngaji Official sudah menyediakan ataupun mempersiapkan kembali program-program untuk Bapak Ibu semua yang dimana programnya tentunya tidak kalah menarik dan insya Allah lebih bermanfaat juga tentunya dalam rangka untuk memperbaiki bacaan Al-Quran ya. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk di bulan suci Ramadan kan biasanya untuk programnya sendiri ada 4. Yang pertama ada kelas tilawah, kemudian untuk yang seperti sekarang saat ini yang pukul 8 sampai setengah 10 itu ada kelas tahsin akbar ya, kelas besarnya. Kemudian nanti untuk setiap Selasa, Kamis, dan Jumat juga di sore hari ada kelas makomat. Kemudian untuk di malam harinya ada khusus untuk uh, tahsin privat spesial Ramadan. Nah, di sini kita mau menginformasikan ada program apa saja yang telah kami sediakan untuk di bulan Syawal mendatang. Nah, untuk kelas tahsinnya akan kembali lagi untuk tahsin akbarnya ataupun tahsin besarnya akan kembali di setiap Ahad malam, Bapak Ibu. Ya, biasanya kan sebelum bulan Ramadan tuh diadakan setiap Ahad malam dari jam 8 malam sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah jadi nanti semenjak ataupun masuk ke bulan Syawal, nanti akan ada kelas tahsin Ahad malam lagi ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk informasinya ataupun materinya dan juga asatidnya akan siapa, nanti akan kami informasikan kemudian di grup WhatsApp-nya masing-masing.
Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu ya, untuk kelas Tahsin Ahad malamnya akan ada lagi setelah Lebaran nanti ya. Kembali mulai jam 20 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian, nah di sini untuk kelas Makomat itu untuk di bulan suci Ramadan itu kami buka secara umum, namun dari seminggu itu hanya ada 3 pertemuan. Nah, untuk nanti di bulan Syawal, kami membuka hanya satu kelas, khusus kelas privat, yaitu Tahsin Makomat, yang dimana dari pesertanya pun kurang lebih 12 sampai 15 peserta. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengikuti kelas Makomat di sini? Atau ada yang belum sama sekali? Belum, Tat. Belum, baik. Kelas Makomat ini adalah kita nanti di sana belajar untuk irama atau langgam, membaca Al-Qur'annya. Seperti itu. Nanti kalaupun belum pernah mengikuti kelas Makomatnya, nanti Bapak Ibu boleh bergabung di esok hari, di hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Nanti akan ada kelas Makomat khusus jam 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Nah, nanti untuk di bulan Syawal, kami membuka khusus kelas privatnya yang di mana dalam satu kelas itu hanya 12 sampai 15 peserta saja. Jadi ini kelas ini terbatas Bapak Ibu. Untuk waktunya kapan, jamnya ataupun harinya kapan, nanti akan kami konfirmasi karena kami akan menyesuaikan terlebih dahulu dengan asatidnya. Seperti itu ya. Dan untuk pertemuannya dalam sebulan nanti akan ada 4 kali pertemuan Bapak Ibu, jadi 1 minggu 1 kali. Dan sebenarnya untuk kelas ini senilai 359.000. Namun Bapak Ibu dapat mengikuti kelas privat Tahsin Makomat ini hanya dengan registrasi ataupun investasi sebesar rasa syukur saja. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu kalaupun ternyata memiliki rezeki lebih, boleh lebih dari 359.000. Tapi namun merasa Kang Gisa, aduh kayaknya terlalu berat nih kalau 359.000, kalau kurang dari itu boleh tidak? Mangga ya. Bapak Ibu jadi tidak harus berpatok pada harga ataupun nominal tersebut ya. Jadi Bapak Ibu boleh infak ataupun investasi sebesar rasa syukur. Nah, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke program berikutnya Bapak Ibu? Jelas, Ustaz. Cukup jelas ya. Jadi bedanya kalau untuk di bulan suci Ramadan, kelas makomatnya itu untuk umum. Jadi cukup banyak pesertanya hingga 100 lebih biasanya ya, setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah, untuk yang ini di bulan Syawal nanti, kelas makomatnya itu akan dibuat privat. Namun pesertanya hanya 12 sampai 15 peserta saja. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, jika tidak ditanyakan lagi, Gesa lanjutkan ke program berikutnya. Nah, berikutnya untuk kelas privat tahsin. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah mengikuti. Kalau Gesa perhatikan di sini ada beberapa juga peserta yang sudah ikuti secara reguler. Di sini ada Ibu Eriga, Ibu Ega. Assalamualaikum Bu Ega, ada? Waalaikumsalam, Kang Gesa. Ibu sehat Bu? Insya Allah sehat, amin. Alhamdulillah. Bergabung di pagi hari ini nanti eh, kelas privat malam pun ikut juga Bu ya? Ya, insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Nah, Ibu boleh ngobrol sedikit Bu mengenai kelas privat ini Bu? Sambil Oh, sharing juga. Boleh ya Bu iya. ya? Minta Ini waktunya ya. kedengeran jelas nggak nih, Kang? Karena saya nggak pakai headset. Cukup jelas kok Bu. Alhamdulillah sore cukup jelas. Jadi begini Bapak Ibu, untuk kelas privatasi ini memang sudah berjalan dari bulan Desember tahun 2023 lalu, yang dimana kami sudah menjalankan itu ada 3 batch sebenarnya. Batch ke-1, batch kedua, dan batch ketiga. Dan untuk di bulan suci Ramadan ini memang ada batch spesial, ya. Jadi kelasnya kelas gabungan dari ketiga batch tersebut. Nah nanti untuk ketiga batch tadi itu akan dilanjutkan untuk ke modul berikutnya. Dan kemudian nanti kapan ada Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti di kelas spesial di bulan suci Ramadannya. Nah, nanti Bapak Ibu juga boleh kami bukakan kelas baru juga untuk Bapak Ibu semua. Jadi akan ada modul yang pertama. Untuk lebih jelasnya nanti Gesa jelaskan setelah slide ini. Nah, Gesa mau ngobrol dulu sama Bu Ega. Bu Ega, boleh kasih testimoninya mungkin Bu, gimana Oh, selama oh, mengikuti kelas privatasi? Karena Ibu kan salah satu yang mengikuti apa namanya dari awal ya, dari iya, batch 1 ya Bu ya. iya, Kang. Gimana Bu? Iya. Ada testimoni ataupun apa namanya
hal apa yang akhirnya membuat Ibu mengikuti terus nih untuk kelas privatasinya? Ya, eh, ya saya jelasin awalnya karena awalnya saya dulu saya belajar Iqra itu waktu masih SD. Kemudian setelah itu terakhir-terakhir ini saya baru berpikir ya seharusnya sudah bisa baca Al-Quran gitu karena ya sudah mau umur 60 tahun, kemudian mau punya menantu, mau punya cucu tapi belum bisa ngaji kan. Gimana mau ngajarin cucu misalnya begitu. Terus kemudian alhamdulillah Tuhan Maha baik. Sebenarnya keinginannya sudah lama, cuman belum ketemu di mana tempat yang saya nggak malu gitu untuk ngaji, belajar baca Al-Quran. Karena saya malu karena udah umur segini baru mau mulai belajar lagi gitu. Baik, Ya, ternyata nggak sengaja saya masuklah ke grup Sobat Ngaji. Alhamdulillah benar pertemuan pertama saya masuk bergabung itu padahal sudah panggilan ke-8 itu apa undangan ke-8 saya baru bergabung ternyata saat itu dibuka kelas privat. Saya benar-benar bersyukur terima kasih sekali kepada Allah gitu. Terus saya mulai ikut mulai dari kelas yang terendah pra-tahsin jadi bukan tahsin karena waktu placement test saya bukan hanya deg-degan tapi juga gemeteran gitu karena pertama kali yang giliran pertama untuk membaca untuk placement test itu saya sedangkan saya huruf hijaiyah aja sebagian sudah lupa gitu dan baik, ditempatkanlah di kelas prataksin. Jadi kemudian selama perjalanan itu saya selalu semangat karena ada tugas-tugas juga setiap minggu itu Masya yang Allah. ya ternyata itu membantu banget kalau kita latihan di rumah gitu karena Ya, saya ngerasa sekarang ini baru belajar malam ini gitu ya privat besok paginya lupa Kang Gesa. baik, Jadi saya selalu semangat itu. Padahal sebenarnya saya kalau tiap orang mungkin berbeda cara pengulangannya. Yang jelas saya ya, minimal benar Bu. paling tidak 2 kali lah saya ngulang di rumah gitu ya untuk Ya, saya ingat gitu. Nanti pada saat kelas berikutnya masuk saya nggak ketinggalan karena saya juga merasa malu sudah saya paling paling belakang sendiri gitu kalau antrian itu dalam hal kemampuan. Terus saya sendiri baik, nggak rajin gitu. Dan ternyata yang alhamdulillah Kang Gesa, saya selalu setiap habis tahsin, walaupun misalnya mau tahsin privat itu saya dalam keadaan kurang sehat, setelah itu saya selalu semangat Kang Gesa, bahkan Masya rasanya Allah, Alhamdulillah. ya kadang-kadang jam setengah 11, jam 10, udah selesai tahsin malam itu, saya pengen lanjut kalau nggak mikir kesehatan gitu. Baik, ya. Pengen, Tapi butuh pengen istirahat ya Bu ya. Jadi ya, akhirnya istirahat dulu mungkin besoknya diulang lagi ya, materinya ya. ya. Jadi Baik, selalu bersemangat setelah ikut tahsin privat itu, selalu semangat untuk berlatih di rumah itu Kang Gesa. Sampai Masya sekarang. Allah. Seperti Sampai mengenai sekarang. makomat, makomat aja kan sebenarnya Alhamdulillah. hal yang baru Kang Gesa bagi saya yang nggak Iya, menyanyikan gitu. Tapi saya senang sekali dengarnya dan rasanya seperti jadi hafal gitu Kang Gesa. baik, Saya belum pernah saya baca misalnya Al-Takasur, saya itu belum hafal itu. Yang saya baik, hafal cuma baik, beberapa yang pendek-pendek. Nah, baik Bu. Masya Al-Takasur Allah. saya jadi Oke, semangat gitu. Alhamdulillah. Ya, Makasih Ibu Ega. mari Kang Gesa sama-sama. Iya, testimoni itu Masya Allah Bapak Ibu. Jadi ini salah satu testimoni langsung dari salah satu peserta kami untuk kelas privatasinya dan Ibu Ega ini memang sudah bergabung di kelas privatnya dari bulan Desember dari batch pertama. Nah, Bapak Ibu semua, untuk kelas privatasi ini memang kami bukakan beberapa kelas dan untuk kelas privatnya itu ada kelas yang lanjutan, ada juga kelas yang baru nantinya. Ini Gesa perlihatkan terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Jadi kelas privatnya ini ada yang untuk di bulan Syawal nanti, ada kelas modul lanjutan, ada juga kelas modul untuk yang pertama yang baru bergabung. Jadi untuk Bapak Ibu yang memang sudah pernah mengikuti kelas privatasin sebelumnya, nanti di bulan Syawal bisa dilanjutkan untuk sesuai dengan modulnya. Mungkin seperti tadi Bu Ega ataupun Bu Erika itu sudah masuk modul C. Nanti di bulan Syawal berarti di pertemuan berikutnya akan masuk masuk ke modul D seperti itu. Begitupun rekan-rekan yang lainnya di batch-batch berikutnya. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum pernah bergabung di kelas privatasinnya, ataupun mungkin baru bergabung di saat di bulan suci Ramadan saja di kelas privatasinnya, nah Bapak Ibu nanti akan langsung masuk ke modul yang paling pertama di modul A. Seperti itu ya. Nah, untuk yang modul lanjutan itu, insya Allah untuk jadwalnya masih sama, kurang lebih seperti ini. Karena untuk saat ini ada 13 kelas yang sedang berjalan untuk modul lanjutannya. Sedangkan untuk modul yang baru, nanti untuk peserta yang baru-barunya nih, baik itu yang belum pernah sama sekali, ataupun melanjutkan dari yang spesial Ramadan, nanti akan dikonfirmasi kembali. Nanti kami akan berikan formulir juga ataupun Google Form yang isinya nanti Bapak Ibu juga akan ditanyakan. Kira-kira Bapak Ibu akan mengikuti kelas privatasinya itu di hari apa dan pukul berapa. Nah, kembali lagi ke slide sebelum-sebelumnya.
Secara total akan ada 4 pertemuan ya Bapak Ibu untuk kelas privasi ini, jadi seminggu 1 kali. Nah, nanti untuk apa namanya? Untuk infaknya ataupun investasinya sama seperti kelas makamah tadi sebesar rasa syukur. Jadi Bapak Ibu tidak harus berpatok dengan senilai ini 359.000, tapi Bapak Ibu mungkin punya rezeki lebih, boleh banget, boleh lebih dari ini ataupun kurang dari ini pun tidak masalah. Seperti itu ya. Dan nanti untuk yang baru bergabung ataupun yang di modul pertama ini, Bapak Ibu akan mendapatkan juga yang namanya e-learning ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada dikasih ataupun dibuatkan akun yang dimana akun tersebut untuk mengakses video-video untuk belajar mandiri ya. Jadi ada tentang ikronya sendiri ataupun tentang materi-materi testing lainnya seperti itu. Dan itu akan kami berikan secara gratis untuk Bapak Ibu semua bagi para peserta kelas privatasinnya seperti itu. Nah, untuk sampai saat ini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu mengenai kelas privatasinnya. Saya mau Oh, tanya, ya, Kang, Ustaz. boleh? Boleh dengan Ibu siapa? Mohon maaf sebelumnya. Saya Bunda Ida dari Bekasi. Baik Bunda Ida, bagaimana Bunda Ida yang bisa bantu Bu? Ya, ini boleh tanya, apakah Bagaimana kelas Bu? tasing itu ada yang betul-betul belajar dari Iqro ya? Baik. Jadi untuk saat ini setiap ada kelas tahsin itu di pertemuan pertama di luar 4 pertemuan ini Bu ya, biasanya akan ada placement test terlebih dahulu. Placement testnya ada 2 kemungkinan, ada secara online ataupun langsung di tesnya ataupun dikirimkan via voice note. Nanti Bapak Ibu akan ditugaskan untuk membaca beberapa ayat yang nantinya akan dinilai oleh para asatid kami. Jadi untuk diklasifikasikan kemampuannya sejauh mana. Jadi tujuannya placement test seperti itu, ya. Ya, Seperti itu ini Ibu. saya mau daftarin, mudah-mudahan mau ya suami saya. Baik, Ya, kayaknya mangga, dulu pernah belajar Iqro, tapi lama nggak ini lagi. mangga, Maksud mangga. saya kalau privat harus offline kan agak sulit ya. Ini Iya, dengan baik Bu. online insya Allah mudah-mudahan bisa. Cuman dia betul-betul kayaknya dari Iqro tuh. Bisa. Baik, baik Bu. Nanti kalau misalnya apa namanya Bapak Ibu memang berminat untuk mengikuti kelas privatasin ini, nanti kami akan informasikan untuk Google Form-nya. Nanti akan ada Ya. formulir yang perlu diisi terlebih dahulu. Kemudian nanti akan ada info lanjutannya. Begitu Ibu ya. Begitu Tapi Ibu bisa Bunda berarti Ida. ya dari Iqro Gimana? pun. Berarti Sebenarnya memungkinkan. Nanti kami diskusikan lebih lanjut Ibu ya. Seperti itu. Yang pasti nanti ya. akan ada placement test terlebih dahulu untuk mengikuti kelas privatasinnya. Seperti itu Bunda Ida. Ada Terima lagi Bu? kasih. Yang Mau bisa tanya Ustadz, saya Ustadz. Mangga dengan Ibu siapa? Maaf sebelumnya. Saya Tria. Ibu Tria, baik Bu Tria. Gimana Bu? Eh, ini kan saya kan ada teman yang mau ikut, tapi dia Baik, belum pernah juga seperti yang tadi. Terus pertanyaannya adalah, Insya Allah saya juga mau ikut. baik, Pertanyaannya adalah, eh, itu 4 kali pertemuan itu dalam 1 bulan, itu selama berapa bulan? baik. Jadi Kemudian untuk saat baik, ada lagi Bu? kemudian infaknya itu yang tadi itu setiap bulan atau sampai selesai sejumlah itu. Nah, itu aja. Baik, baik Bu Tria. Baik, ya, saya bantu jawab langsung Ibu ya. Jadi untuk saat ini setiap pertemuan atau selama sebulan itu 4 kali pertemuan Ibu ya. Tidak menutup kemungkinan itu ada nyebrang bulannya, misalnya di bulan Syawal nanti kan masuknya di pertengahan April ya. Jadi yang penting secara total akan ada 4 pertemuan, jadi April dan Mei. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pertemuannya itu empat-empatnya di bulan yang sama. Secara total akan ada 4 pertemuan, jadi dalam 1 minggunya 1 kali pertemuan seperti itu. Kemudian mengenai investasinya ataupun infaknya itu sendiri itu sesuai dengan modulnya. Jadi misalnya Bapak Ibu masuk ke modul A, jadi mangga Bapak Ibu untuk infak ataupun investasi terlebih dahulu senilai ataupun sebesar rasa syukur tadi. Nanti kalaupun masuk ke modul berikutnya dan Bapak Ibu ingin melanjutkan, nanti ada registrasi ulang lagi, kemudian nanti akan ada infaknya lagi ataupun investasinya tadi. Seperti itu Bu Tria. Sudah cukup jelas ya Bu? Jadi 4 kali pertemuan itu satu modul Ya, atau ya satu modul itu misalnya modul A 4 kali pertemuan. Nanti masuk ke modul B satu maaf satu periode lagi ataupun 4 kali pertemuan lagi. Seperti itu. baik Ustaz, nanti saya Iya. sampaikan. Mangga Ibu Tria, terima kasih. Ada lagi Ustaz, Isneti. Mangga. Boleh dengan siapa? Mohon maaf. Isneti. Ibu Isneti, mangga Ibu. Ya,
Saya udah daftar yang ikut Iya, privat goal yang 2 orang ya. Saya udah baik. bayar infak, kemudian buku juga udah saya beli. Tapi katanya Oke. masih cari temennya, belum ada temennya ya berarti. Untuk Ibu Neti, Iya Bu Neti. Ibu punten untuk pendaftarannya apakah langsung ke Teh Syifa atau bagaimana, Bu? Langsung kemana ya? Lupa tuh saya langsung kemana. Baik, nanti Jadi saya mungkin udah untuk daftar berarti hampir sebulan yang lalu ya. Saya oke. bayar infaknya, terus habis itu udah beli bukunya, udah sampai bukunya. Terus kemudian dijawab sih sama adminnya, dia bilang tunggu teman satu lagi. Tapi kok udah 2 minggu belum ada teman berarti ya. Saya berdua yang untuk berdua orang itu loh. Baik, Ibu takutnya ada kekeliruan program nih, Bu ya, takut beda program. Jadi nanti selanjutnya kami arahkan untuk coba berkomunikasi langsung dengan admin kami, ada Teh Syifa, Ibu ya, dengan Ibu Isneti ya, Bu. Nanti dari Iya. admin kami pun akan coba bantu ya. Takutnya ada beda program seperti itu. Karena untuk sejauh ini untuk kelas privat di Sahabat Ngaji yang official hanya ini saja, Bu. Seperti itu ya. Iya, makasih. Dengan senang hati, Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ibu Arni mungkin mau bertanya, Ibu Arni? Iya, Kak. Boleh, silakan Mau Ibu. mau bertanya, tapi bertanyanya bukan tentang kelas Oh, privasi oke. nih. Buat materinya ya. Boleh, Yang nanti saya setelah mau tanya, gimana, Bu? Mohon maaf. kalau di Sahabat Ngaji ini belum ada ini enggak apa namanya program hafalan begitu. Oh, Siapa tahu? untuk Iya, murojaahnya, Bu ya, untuk hafalannya ya. ya. Baik. Untuk saat ini, Gisa langsung jawab ya, Bu ya. Untuk saat ini, punten memang belum ada, Bu, karena kami masih memfokuskannya memang untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya dulu, jadi masih ke tahsinnya. Tapi terima kasih untuk masukannya. Insya Allah nanti akan Gisa bantu sampaikan ke tim manajemen juga. Semoga nanti di dalam waktu dekat ataupun di lain kesempatan akan dibukakan untuk kelas murojaahnya, Bu ya. Iya, Kak. Baik, terima kasih, Bu Arni. Baik, Bapak Ibu ada lagi untuk pertanyaannya, Bapak Ibu? Jika tidak ada, nanti mangga langsung untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan lebih lanjut mengenai program-programnya, terutama untuk program kelas privatasinnya, boleh hubungi nomor Syifa berikut ini, boleh di-capture terlebih dahulu. Ya, nanti kalaupun untuk semua Bapak Ibu yang memang sudah bergabung sebelumnya di kelas privat ataupun yang baru akan bergabung, boleh langsung chat aja ke Teh Syifa untuk apa namanya, untuk booking juga bagaimana kelas privatasin lanjutannya seperti apa. Dan satu lagi, slide terakhir Bapak Ibu, Alhamdulillah dan tak terasa Bapak Ibu untuk pekan ini merupakan pekan terakhir dari seluruh program spesial di bulan suci Ramadan ya untuk kelas tasinnya. Dan kami sangat apa namanya berharap dan juga meminta masukannya dari Bapak Ibu semua. Dan mohon untuk berkenan nanti dari Teh Syifa juga akan men-share beberapa Google Form yang berhubungan dengan program-program kami dan nanti Bapak Ibu boleh bantu isi ya, bantu isi untuk memberikan kritik dan saran, masukan dan juga termasuk untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan dirinya ataupun keluarganya yang ingin masuk ke kelas privat tahsinnya di bulan Syawal mendatang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu mengenai program-program untuk kelas privatasinnya? Baik, sepertinya sudah cukup ya. Mungkin itu saja, nanti jika ada yang ingin ditanyakan, boleh dihubungi langsung ke Gesa ataupun ke Teh Syifa Bapak Ibu ya. Untuk nomornya tertera ada di grup Sobat Ngaji. Baik, itu saja. Kembali lagi ke Teh Syifa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kang Gesa untuk penyampaian tambahan mengenai kelas tasnya setelah Ramadan selesai pada bulan ini ya, Kang Gesa. Terima kasih banyak. Insya Allah nanti Bapak Ibu semua bisa hubungi nomor Syifa. Dan untuk saat ini masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Mangga Bapak Ibu semua yang ingin bertanya mengenai materi yang tadi ataupun kelas tasin private-nya boleh silakan.
Ibu Isneti, apakah ada yang ditanyakan kembali mengenai materi yang disampaikan? Mengenai materi sih cukup ya Mbak. Itu saya pengen ikut ini apa privat itu tapi kok belum dipanggil ya, belum ada teman ya. 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 Baik, Tapi Ibu. memang udah nggak mungkin nanti bulan Syawal kali ya. Sekarang udah nggak bisa lanjut dulu kali ya. Baik, Ibu Neti, nanti untuk informasi lanjutnya nanti kita bantu hubungi lewat WhatsApp-nya ya, Bu ya. Oke deh. Nah, Oke, ditunggu baik. makasih. Kalau begitu, Ibu. Lalu di sini ada Ibu Arni yang sudah raise hand. Apakah ada yang ditanyakan mengenai materi ataupun kelas tasin private-nya? Silakan, masih ada waktu sekitar 4 menit lagi sebelum kita akhiri. Bapak Ibu semua. Iya Kak, sebenarnya mau bertanya tentang materi tadi, bisa nggak? Boleh Ibu, silakan. Kebetulan Pak Ustadz juga masih bergabung. Ibu, boleh silakan. Iya, tadi masalah bacaan imalah ya, yang majereha itu. Apakah majerehanya dibaca hanya misalnya majereha yang hanya memperjelas qol-qolahnya saja, atau majereha ada kesan hamzah setelah huruf jinnya itu, majereha gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan ismam tadi yang latak mana tadi itu, saya pernah dapat yang versi pertama yang SMS tadi itu umum. Kemudian yang kedua ini baru saya dapat, tapi saya juga pernah dapat yang bisa dibaca latak manuna begitu. Versi yang paling benarnya sebenarnya yang mana gitu. Itu saja mungkin dari saya. Baik, Oke. silakan Ustadz. Ya, pertanyaan yang pertama. Imalah di sini adalah berfungsi untuk merubah daripada harokat di huruf ro. Yang harusnya dibaca ro menjadi re. Tidak ada kaitannya atau tidak merubah daripada bacaan huruf sebelum atau setelahnya. Jadi yang berubah itu hanya harokat ro-nya menjadi re. Majere, majere gitu ya. Yang asalnya majero jadi majere. Tidak ada penambahan hamzah seperti majere, enggak ya, tidak ada. Dan tidak ada kaidah seperti itu. Begitu ya. Jadi sekali lagi, imalah hanya untuk mengubah suara ro menjadi re. Begitu ya. Pertanyaan berikutnya ada la ta manuna gitu ya. La ta manuna. Mana yang betul? Semuanya betul. Cuman kembali lagi tadi saya bilang bahwasannya kita ini ada beberapa mazhab gitu ya. Al-Qur'annya ada beberapa mazhab. Kalau dihitung semuanya yang mutawatir atau yang paling terkenal dan paling masyhur itu total ada 20 riwayat gitu ya. Salah satunya tadi ismam ya. Gimana Bu? Ternyata banyak sekali riwayat. Sangat banyak ya. Sangat banyak. Begitu. Nah, untuk yang ismam ini tadi ya, kalau kata Ibu itu yang umum betul. Kalau yang kedua ini pendapatnya hanya dinukil atau hanya diriwayatkan hanya beberapa orang saja. Dalam artian berarti ini bisa disebut bahasa ininya minoritas ya gitu. Tapi dibenarkan juga karena cara bacanya seperti itu. Adapun kalimat atau bacaan berikutnya la ta'manuna itu bukan ismam lagi namanya. Tapi ada istilah lain yang dinamakan dengan roum. Istilahnya. Roum. Gitu ya. Roum. Roum itu artinya bermakna membaca setengah harokat. Gitu ya. Jadi kalau dijelaskan secara berurutan, la ta manuna, kalimat awalnya seperti itu. La ta manuna itu tahqiq jelas, harokatnya domah. Baru yang kedua roum. Roum itu adalah
membaca setengah harokat pada harokat domah di huruf nun. La ta manuna gitu ya. Dibacanya agak cepat dan memang nggak terlalu jelas cara bacanya. Baru tingkatan yang ketiga adalah hanya berisyaratkan visualnya saja, tetapi suaranya tidak. La ta manna. Jadi begitu Bu urutannya. Baik yang jelas harokat domah, roum, la ta manuna, dan la ta manna itu semua ada riwayatnya. Gitu ya. Adapun roum tidak terlalu kita pakai di riwayat Hafiz. Begitu. Kalaupun tanyanya ada enggak kira-kira? Ada. Tapi dengan spesifikasi lebih rinci lagi gitu ya. Dengan ibaratnya apa? Dengan guru yang lebih spesial lagi. Seperti itu Bu kira-kira jawabannya. Ya, syukur Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Saya kembalikan ke Teh Siva, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Ustadz untuk penjelasannya dan materi yang sudah dipaparkan barusan untuk pada pagi hari ini. Luar biasa. Tidak sedikit untuk Siva pribadi, tapi juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan dapat kita terima dengan baik dan juga bisa diterapkan juga pada bacaan ayat Al-Qur'annya sehari-hari dengan baik. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu semua untuk pertemuan pada pagi hari ini. Insya Allah untuk segala informasinya mengenai kelas Tasim Rapatnya juga boleh bantu ditanyakan juga melalui WhatsApp via Japri Sipa. Dan mari kita cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak pada Pak Ustadz yang sudah hadir meluangkan waktu dan juga oke. Baik, sebelumnya untuk Pak Ustadz Asep, apakah ada tambahan lagi yang akan disampaikan? Oke, mungkin sedikit penutup ya, statement penutup asik bahasanya. Ya, baik Ustaz. Untuk penutupnya, ya hari ini kita sudah hampir memasuki fase pertengahan bulan Ramadan. Ya, ini juga sebagai pengingat untuk diri saya pribadi, juga untuk kita semua yang hadir pada hari ini di Zoom ini. Mudah-mudahan semakin menjelang tengah, semakin menjelang akhir, semangat Al-Qur'annya tidak memudar, semangat tilawahnya tidak memudar, dan bagi yang sudah punya target atau bahkan mungkin pada saat ini sudah ada yang khatam 1 kali, mudah-mudahan tidak merasa puas hanya pada saat itu aja, begitu ya. Tapi silakan untuk lebih ditingkatkan lagi, silakan untuk lebih bahasa ininya ya, bahasa secara ininya. Silakan untuk bisa lebih intim lagi dengan Al-Qur'an, untuk bisa diselami lagi artinya, diselami lagi maknanya, diselami lagi cara pembelajaran bacaannya dan lain sebagainya. Itu menjadi ikhtiar kita untuk senantiasa menghidupkan Ramadan dan untuk senantiasa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Tetap semangat dan istiqomah, insya Allah. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, jadi betul sekali Bapak Ibu semua harus tetap semangat untuk setiap harinya, khususnya di bulan suci Ramadan, ya, untuk terus untuk membaca Al-Qur'annya. Baik Bapak Ibu semua, mari kita cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang sudah hadir, meluangkan waktu dan sharing materi ilmu yang bermanfaat, dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir bergabung, menyimak dan juga belajar bersama. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keberkahan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu semua, Siva mewakili tim Sobat Eci. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Bapak Ibu semua. Sama Ibu Bapak semuanya. Izin keluar. Silakan Ibu. Syukran.